apabila sahabat-sahabat pilar pengen atau mau mendapatkan produk-produk PT Petrokimia Gresik, sebenarnya bisa dicari di Petrokimia Gresik, solusi agroindustri. Talk slow, kita talk tapi slow. Pilar radio terfavorit di Cirebon. Hai Sobat Pilar, kalau tadi sempat Adel di awal-awal sudah sounding deh kemarin bahkan ya. Kalau di hari ini hari Kamis 24 Agustus 2023 bakal ada live talk show interaktif bersama Petrokimia Gresik Sobat Pilar. Wow, ini pas banget sama tema yang Adel hari ini angkat ya. Tema obrolnya adalah kalau punya lahan di rumah pilih pelihara tanaman atau hewan, dan banyak semuanya hampir 80% memilih tanaman yang bakal menghiasi lahan-lahan rumah gitu kan. Ini pas banget sih Mas Muklis Hizbullah ya, bener ya. Ketemu lagi nih. Udah berapa tahun ya? Kayaknya 1 tahun. 1 tahun ya, Mas Muklis. Ini luar biasa. Ini Mas Muklis adalah tim uji tanah dari Petrokimia Gresik, betul ya? Ya, betul sekali. Wow, oke. Hari ini mau ngasih kabar gembira apa buat dari Petrokimia Gresik? Semakin terus Sobat Pilar ya. Ini yang pasti kan tadi kan sempat obrolannya adalah di hari ini. Kebanyakan itu memilih tanaman, Mas Muklis. Oh, dari tadi 2 pilihan itu ya? Iya. Pelihara tanaman atau hewan. Kalau punya lahan di rumah, ya kan? Kebanyakan tanamannya beragam. Ada yang sayur-sayuran, cabai, bawang, ya kan. Yang pastinya kalau misalnya pengen tanamannya tumbuh yang sehat, pasti ada pupuknya, benar nggak sih? Betul sekali. Pupuknya pas banget ya. Ini nggak hanya yang punya lahan di rumah, para petani pun juga begitu ya Mas ya? Sama. Pasti ya. Sama, semuanya sama. Tanaman juga butuh butuh makanan. Sama dengan Mbak Adel. Oh iya sama, butuh Mbak makanan Adel juga. juga kan? Bernutrisi tinggi ya harus ya. Karena kalau misalnya kita sehat kan dari tanaman yang sehat juga ya, betul ya? Betul. Kalau misalnya petani nih, di mana petani bisa mendapatkan produk-produk dari PT Petrokimia Gresik? Oke. Apabila sahabat-sahabat pilar pengen atau mau mendapatkan produk-produk PT Petrokimia Gresik, sebenarnya bisa dicari di kios pupuk atau kios pertanian, baik itu kios resmi maupun kios pupuk non resmi. Karena kan kalau pupuk yang resmi itu untuk pupuk-pupuk yang subsidi itu hanya ada di kios resmi. Kalau untuk pupuk yang non subsidi itu semua kios ada, baik itu resmi maupun non resmi. Gitu. Dan untuk pupuk dari Petrokimia Gresik ini bisa didapatkan di seluruh wilayah Indonesia? Bisa banget. Ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, nggak mungkin gitu, karena semuanya tersebar gitu ya. Iya, kita tersebar di seluruh Indonesia. Oke deh. Dan stok yang paling banyak nih Mas Muklis di kios ini kira-kira produknya apa aja dari Petrokimia? Kalau untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya yang tersedia itu ada NPK Ponska Plus, ada ZA, baik itu yang ZA non-sub yang warna kuning, dan ZA yang terbaru itu ZA Plus yang warnanya hijau. Karungnya hijau dan dalamnya juga hijau. Terus ada lagi SP26 dan Postgreen. Jadi itu kalau di petani itu biasa nyebutnya itu TS, Mbak. Oh, TS. Pupuk TS. Itu yang terbaru itu yang Postgreen, yang kandungan fosfatnya itu 20%. Untuk jenisnya sendiri dari Petrokimia Gresik ada berapa sih? Kalau saya sebutin kayaknya banyak ya? Mbak. Banyak. Saya takutnya nanti pada pelupa. Tapi yang lagi happening di programnya ini apa? Kalau yang sekarang happening itu Ponska Plus, ZA Plus, SP26. Dan itu biasanya beda-beda nggak sih untuk setiap tanaman? Beda ya? Beda. Kalau untuk tanaman horti sama tanaman padi itu pupuknya beda, Mbak. Beda ya. Iya. Ya, barangkali ada yang belum tahu soal pilarnya pasti beda ya. Ya, nanti bisa ditanyakan aja nih. Iya. Untuk produknya sendiri yang sering dipakai sama petani nih di wilayah masing-masing kira-kira apa aja? Kalau untuk wilayah khususnya Cirebon dan sekitarnya itu memang masih bergantung kepada pupuk subsidi. Namun mereka sudah mulai beralih ke non subsidi karena mungkin dengan jatahnya yang kurang, mereka mencari cara nih gimana biar tercukupi kan gitu. Mereka nyari yang non subsidi. Biasanya itu mereka nambah
Dari Ponska Plus sama dari urea. Kalau untuk padi ya, kalau untuk padi. Tapi kalau untuk hortikultura itu bisa dari Ponska Plus sama Zit A. Oke. Gitu. Jadi beda. Beda ya. Beda. Oke, untuk nih misalnya yang ada lagi stay jam, orang tuanya ataupun saudaranya yang emang benar petani gitu dan butuh pupuk yang banyak bertonton misalnya, ini bisa hubungi siapa ini? Oke, kalau untuk kuantum kurang dari 50 ton itu bisa ke kita di tim mobil uji tanah PT Petrokimia Gresik. Dan kalau lebih dari 50 ton juga nanti bisa kita sambungkan. Karena kan 50 ton itu kan jumlahnya banyak ya. Lebih dari 50 ton itu nanti bisa menghubungi kami nanti kita hubungkan ke kantor pusat gitu. Oh gitu. Untuk hubungi buat Mas Fulsinya kemana nih? Kalau bisa hubungi saya di nomor WA ada, di nomornya kalau pengen dicatat mangga silahkan 085 867 202 373. Oke, nanti bisa disampaikan lagi di akhir ya. Nanti bisa saya sampaikan. Ya deh. Dan ini kan masih banyak beredar nih, masih ada mungkin juga orang awam tentang perpupukan nih masuk list ya. Siap. Kadang suka beliin buat mama gitu kan pupuk, tapi pas dibeli ini pupuknya palsu katanya. Oh gitu. Kan ada nggak ngerti ya ini pupuk palsu apa asli gitu ya. Nah ini gimana cara membedakan ya antara pupuk asli sama palsu nih? Oke, memang sekarang itu banyak Mbak pupuk-pupuk yang palsu. Karena ya contoh lah kayak Mbak Adel mungkin kan awam nih cara mengenali pupuk antara pupuk yang asli sama yang palsu. Sebenarnya bisa kita cek Mbak. Ada websitenya. Itu bisa dicek di https://pestisida.id /pupuk _app _pendaftaran _anorganic.php. Itu bisa dicek di situ. Jadi semuanya itu nanti kita bisa ngecek nih pupuk yang kita beli itu terjamin keasliannya apa enggak, terdaftar apa enggak di situ. Oh, oke. Gitu. Iya. Soalnya ya sekarang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan ketidaktahuannya para petani, termasuk Mbak Adel mungkin dengan membedakan itu yang biasanya beda itu di tulisan. Di tulisan? Iya, Oke, tulisannya kenapa? Kalau untuk yang Ponska itu kan tulisannya kalau dieja PHONSKA. Oh, oke. Iya. Itu kan kalau dibaca Ponska nih. Nah, mereka itu membuang salah satu hurufnya. N-nya hilang. Jadi dibaca itu Poska. Kalau udah kayak gitu kan di Indonesia kan lolos, Mbak. Kalau untuk izin. Nah, itu kita juga masih menjadi ini di kita ya. Karena untuk perizinan kan mungkin sudah ada aturannya tersendiri lah gitu. Padahal kalau secara karungnya itu mereka membuatnya itu persis mirip dengan aslinya. Yang membedakan itu di tulisan tadi. Sama kalau di kandungannya atau unsur haranya nih. Kalau misalkan NPK kan nitrogen, fosfat, kalium. Nah, itu dicantumkan. Kalau di NPK Ponska kan kalau Ponska Plus nih kita 15. Sedangkan kalau yang di aspal itu atau yang di palsu itu mereka mencantumkannya itu bukan NPK. Tapi biasanya MG, CAO yang notabene itu adalah kaptan. SO3 biasanya itu adalah pembenah tanah sebenarnya. Jadi ada beberapa opsi, misalnya kayak pertama adalah tulisan. Tulisan. Yang biasanya Ponska itu jadi Poska. Oke. Yang kedua kandungannya. Unsur haranya. Yang ketiga itu produsennya. Oke, produsennya seperti apa? Kalau di Indonesia itu yang resmi itu ada Pupuk Indonesia Holding Company, termasuk Petrokimia Gresik juga masuk. Itu sebagai salah satu produsen BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Oke. Terus selanjutnya ada ini logo SNI yang jelas di situ ada. Sama kalau di situ ada nomor izin izin produksi di situ ada.
Kalau yang di pupuk palsu tidak ada gitu ya? Ada, cuman mereka izinnya itu sebenarnya bukan pupuk tapi pembenah tanah itu. Oh. Waduh, kayaknya lebih harus teliti lagi Zabila dan beli pupuk ya. Soalnya ada pupuk asli sama palsu nih. Yang pasti kalau misalnya pengen bisa dicek di webnya juga gitu kan, pesticida.id/pupuk_app gitu ya, /pendaftaran_anorganik.php. Oke, wow, luar biasa ya. Ternyata ada. Berarti kemarin ada salah beli pupuknya palsu dan tidak dicek juga di webnya ya. Oke, dan gimana kalau misalnya petani ragu nih Mas dengan kualitas pupuk PT Petrokimia Gresik nih, seperti apa nih? Kalau ragu sebenarnya kita sudah teruji, sudah dikenal oleh petani itu sejak dulu Mbak. Oke. Dan memang kita sudah istilahnya terjamin keunggulan dan kualitasnya. Sehingga hal tersebut itu kita buktikan dengan adanya demplot Mbak. Oke. Kita itu ada demplot itu sebagai pembuktian kepada petani bahwa dengan menggunakan pemupukan berimbang itu bisa hasilnya lebih maksimal. Karena kan rata-rata petani itu mereka belum mau mencoba kalau belum ada contohnya nih. Betul. Itu memang yang kita berikan contoh itu melalui demplot tersebut gitu. Khususnya untuk pupuk-pupuk yang non subsidi. Oke. Untuk demplotnya sendiri kayak gimana nih prosesnya? Kalau demplot itu yang jelas kita prosesnya yang pertama harus melalui uji tanah dulu Mbak. Oke, uji tanah. Sehingga kita tahu nih kondisi tanah kita itu sehat atau tidak, bagus atau tidak. Nah, nanti kandungan NPK sama pH-nya itu ketahuan. Itu ketahuan. Sehingga dari hasil uji tanah itu yang muncul adalah rekomendasi pemupukannya. Ureanya yang dibutuhkan berapa, NPK-nya dibutuhkan berapa, kaliumnya berapa, mungkin butuh pupuk organik, sama pH-nya mungkin asam, itu perlu dikaptan dulu. Disehatkan dulu si tanah tersebut. Nah, nanti setelah kita uji tanah, kita berikan rekomendasi dan ini kita kasih pupuknya Mbak. Itu gratis. Silahkan dikelola oleh petani. Dan nanti hasilnya pun itu untuk petani Mbak. Kita tidak minta. Nah, kita di sisi lain kita minta bantuan juga nih ke teman-teman penyuluh di wilayah binaan desa tersebut gitu. Kita selalu meminta bantuan dan kita selalu berkolaborasi dengan BPP dan Dinas Pertanian terkait. Oke, ini karena banyaknya pertanyaan yang masuk nih, Mas Muklis ya. Mungkin ada yang baca 1-2 aja kali ya. Soalnya takutnya nggak kebaca semua nih. Banyak bener, terima kasih ya. Kayaknya senang tanaman nih. Ada Aldi Plumbon, mau tanya dong Jeng Adel, apa sih keunggulan dan keistimewaan pupuk Petrokimia Gresik dari pupuk-pupuk yang lain? Terus aman nggak untuk lingkungan sekitarnya? Makasih. Silakan Mas Muklis. Kalau perbedaannya kalau di pupuknya Petrokimia Gresik itu kandungannya itu sudah pasti Mbak. Contoh lah katakanlah di Ponska Plus itu kandungannya kan NPK-nya 15. Itu sudah pasti 15% kandungannya. Tapi kalau di yang lain mungkin ya itu kandungannya itu ada yang biasanya itu plus minus 15%. Nah itu kan bisa saja kurang, bisa saja lebih, tetapi biasanya itu yang pasti kurang biasanya. Kalau di kita itu sudah pasti 15%. Itu keunggulan keistimewaannya ya. Terus aman nggak untuk lingkungan sekitarnya? Kalau selama penggunaannya itu sesuai dengan rekomendasi, insya Allah aman. Nah, karena untuk kan sesuai rekomendasinya nih Mas Muklis, kalau bisa sesuai dijelasin. Rekomendasinya itu memang harus kita ketahui dulu tadi tanahnya dengan cara diuji tadi. Itu Al di Plumbon ya, semoga bisa menjawab. Apa bahayanya kalau kita pakai pupuk palsu? Terus apa yang harus diperhatikan dalam memilih pupuk yang baik? Pupuk palsu nih. Kalau misalnya dipakai di tanaman nih, ini bakal seperti apa Mas Gus? Kalau jangka pendeknya itu belum kelihatan Mbak. Untuk jangka pendek ya nggak kelihatan karena dia sifatnya itu kan lama nih kelihatannya, termasuk slow release apalagi untuk NPK. Itu kalau dampaknya itu karena kalau pupuk palsu itu biasanya kan pembenah tanah. Nah itu dia sebenarnya memberikan makanan cemilannya atau makanan pelengkap. Sedangkan kalau untuk
tanaman itu kan butuh makanan pokoknya dulu nih. Kayak tadi NPK kan itu makanan pokok. Kayak Mbak Adel lah. Mbak Adel kan kalau makan itu kan nasi, lauk, sayur. Betul, nah, betul. pelengkapnya itu biasanya dari sambal, dari biasanya lalapan Betul. atau kerupuk. Nah, itu sebenarnya yang ditambahkan kalau pembenah tanah itu makanan tambahan, bukan makanan yang pokoknya. Gitu. Oke, untuk jangka panjangnya seperti apa? Kalau jangka panjangnya itu kan nantinya kalau kita memberikannya itu adalah makanan tambahan, nah makanan pokoknya diambil dari mana nih? Oh, Tanamannya iya, secara betul. otomatis kan pertumbuhannya kurang maksimal, karena dia hanya makanan yang kecil-kecil gitu. Oke, jadi ibaratnya kalau manusia tuh cemilannya doang gitu kan, nggak Heeh, kenyang nggak kalau nggak kenyang. ada nasi. Gitu ya. Apa yang harus diperhatikan dalam memilih pupuk yang baik katanya? Oke, yang jelas kalau kita memilih pupuk yang baik, yang pertama kita lihat dulu isi kandungannya. Oke, isi kandungan yang pertama ya. Yang pertama itu dia kandungannya itu benar-benar kandungan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau unsur hara makronya. Contoh NPK itu. Yang kedua itu kita harus melihat tadi apa namanya izinnya tadi dia terdaftar apa enggak. Itu. Terus yang ketiga itu kita lihat produsennya. Oke. Itu kalau dari Petrokimia Gresik itu sudah dipastikan itu asli. Oke, wow, Petrokimia Gresik ya udah dipastikan asli ya Elvira ya. Ada Agus Iklangenan, pupuk untuk cabe yang cocok nih apa aja biar daunnya nggak kena kutu cabe. Terus gimana cara merawat merawat yang benar biar daunnya nggak kena kutu putih kayak gitu. Oke, nah memang kalau untuk cabai ini khususnya itu memang disukai nih sama kutu putih. Kutu putih ya, Kutu iya putih. benar nyebelin saya mau lihat. Kayaknya di rumah punya nih. Emang nyebelin tapi kan bingung ya gimana caranya gitu kan. Iya. Gimana Mas Ukris? Memang kalau untuk tanaman cabai itu lebih diutamakan NPK pupuknya. Oke, NPK Iya, ya. untuk pembuahan nih. Nah, karena kan kalau pembuahan itu yang dibutuhkan NPK, dan kalau untuk mengatasi tadi kutu putih itu kita bisa menanggulangi. Kalau di pupuk itu ada namanya pupuk ZK. ZK ya. Iya, yang mengandung kalium. Itu dia bisa sebagai kalau zaman corona itu namanya vaksin. Oh iya. Dia oke. menangkal penyakit lah intinya. Itu dia bisa menangkal hama dan penyakit karena kan kalau tanaman itu dia warnanya itu hijau tua itu sebenarnya disukai hama penyakit, Mbak. Warnanya hijau tua. Iya, hijau tua. Hijau kalau di petani kan biasanya sukanya yang hijaunya hijau sampai hijau kayak agak kebiruan tuh. Oh. Padahal iya, kalau iya, yang oke. warnanya hijau seperti itu dia lebih gampang diserang sama penyakit. Oh, Dibandingkan oke, dengan oke, yang oke. daunnya itu agak kuning gitu. Tapi kuningnya kuning wajar ya, bukan kuning karena penyakit itu malah justru lebih tahan. Oh, wow, ilmu baru nih Sobat Pilar ya. Hijau tua berarti. Warna Hijau tua. Oke. Berarti ditanggulangi ya dari awalnya mungkin ya. Iya, kalau sudah terserang mah bisa kendalikan dengan pestisida. Pestisida gitu. ya, yang pastinya yang aman gitu ya pestisidanya ya. Nah, biasanya misalnya pupuk itu kan